Baiklah teman-teman, di video part 2 kita akan membahas mengenai playtester. Bagaimanakah playtester yang baik itu? Berikut ini adalah beberapa tips untuk menjadi playtester yang baik. Yang pertama, suarakanlah pikiranmu. Tentu saja pengamat tidak mungkin membaca pikiranmu. Dia tidak memiliki kemampuan telepati, sehingga ucapkanlah apa yang ada dalam pikiranmu saat kamu bermain. Ini penting terutama jika kamu pertama kalinya memainkan game tersebut. Yang kedua, perjelas biasmu. Maksudnya, pengamat mungkin tidak tahu latar belakangmu, sehingga saat kamu mengatakan memiliki kesan terhadap game tersebut, ceritakanlah kesanmu terhadap game itu menyerupai game apa, film apa, atau buku, atau pengalaman lain yang serupa. Yang ketiga, lakukan self-analyze. Bantu pengamat memahami reaksimu terhadap game tersebut. Alih-alih mengatakan, aku suka game ini saja, tapi katakanlah, aku suka game ini karena mekanik jumping membuatku merasa powerful dan joyful. Jadi, perjelaslah reaksimu. Tips keempat, pisahkan elemen saat memberi feedback. Pertama, berikan feedback secara keseluruhan terlebih dahulu, lalu cobalah menganalisa art, game mekanik, game feel, sound, musik, dan lain-lain sebagai elemen individual. Ini seperti kita berkata, suara selonya tidak pas, ketimbang berkata, aku tidak suka simfoninya. Tips terakhir, jangan khawatirkan apakah mereka nantinya tidak suka idemu. Sebagai sesama game designer, kamu harus mengatakan pengamat ide apapun yang menurutmu dapat membuat game mereka lebih baik lagi. Tapi jangan baper juga kalau idemu nggak dipakai sama mereka. Baik game design dan playtesting, keduanya adalah tentang bagaimana menahan ego diri. Playtesting dilakukan secara bertahap. Game testing akan meningkat melalui beberapa circle playtester. Setiap circle akan semakin meningkat jumlah orang yang terlibat. Setiap circle akan membantu game designer dalam aspek yang berbeda. First circle playtester adalah dirimu. Desainer game seharusnya adalah the most frequent playtester gamenya sendiri. Saat membuat prototipe digital, setiap kali kamu menekan tombol play di Unity, kamu sedang menjadi playtester. Tugasmu adalah menentukan apakah game ini menuju pengalaman bermain yang kamu dan timmu ingin ciptakan. Skillmu sebagai playtester sangat bermanfaat pada saat tahap awal prototyping. Namun, pada akhirnya, kamu pasti harus menunjukkan game buatanmu ke orang lain juga. Sehingga, circle kedua playtester adalah teman-teman dekatmu. Setelah iterasi prototipemu sudah kira-kira mencapai pengalaman bermain yang kamu inginkan, maka inilah saatnya untuk playtester yang lebih banyak, yaitu teman-teman dekatmu dan keluarga. Lebih baik lagi jika di antara mereka ada yang merupakan target audiensmu atau dari komunitas game development. Anggota yang merupakan target audiens akan memberikan feedback yang baik dari sudut pandang pemain game. Sedangkan anggota komunitas game developer memiliki pengalaman lebih untuk memberikan feedback yang sangat baik. Pada circle ini, sangat mungkin banyak bugs yang akan ditemukan. Ini adalah pertama kalinya orang yang bukan pembuat game tersebut memainkannya, sehingga mungkin saja ditemukan banyak bug karena mereka memainkan gamenya dengan cara yang sangat tidak disangka oleh kita sebagai pembuatnya. Dan jika ini adalah game online, maka tahap ini adalah saat dimana server game akan dites secara real. Di kalangan industri game, terdapat istilah tissue playtester. Artinya adalah playtester yang dibawa untuk memainkan game tersebut hanya satu kali saja. Tissue playtester penting untuk menguji sistem tutorial, beberapa level awal, dan impact emosional terhadap plot twist atau surprise, dan impact emosional terhadap ending dari game. Circle ketiga playtester adalah orang-orang lainnya. Setelah game tersebut cukup solid dan circle kedua sudah tidak menemukan bugs, maka ini saatnya untuk meningkatkan playtester.
Orang-orang yang tidak kamu kenal dengan baik dapat membantu pada tahap ini, karena orang yang kamu kenal baik mungkin memiliki selera dan bias yang sama denganmu, sehingga kamu harus keluar dari lingkaran sosialmu untuk mendengar reaksi baru orang pada game buatanmu. Di mana kita bisa mencari orang-orang ini? Bisa cari di kampus, di tempat umum seperti toko game atau mall, dan juga di acara-acara yang ramai, misalnya events tertentu. Circle keempat adalah di internet. Internet merupakan tempat yang mengerikan karena memungkinkan anonimitas. Artinya, bisa saja respon yang kamu dapatkan tidak akuntabel. Tapi di internet pula ada circle playtester paling besar. Bahkan jika kamu mengembangkan game online, maka wajib ain untuk menjadikan netizen sebagai playtester. Netizen mungkin loh menemukan bugs yang rare, sehingga pastikan ada mekanisme report bugs yang mudah diakses. Karena jumlah netizen yang sangat banyak, akan sangat baik jika kamu memiliki mekanisme untuk tracking data dari user secara otomatis. Bukan data pribadi ya, tapi data dari single play session dari game tersebut. Nah, circle playtester mana yang cocok digunakan pada tahapan mana bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah, pada video berikutnya kita akan melihat guide untuk melakukan playtesting.